Obsesi, obrolan segala sisi Kaltengpedia. Baik pemirsa, malam ini bersama saya Astri sebagai host, kita akan membahas tentang jalan lele yang memakan korban, mengurai fakta, tanggung jawab, dan harapan warga. Kali ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Rehana Rida Putri. Oke, nah belakangan ini nih Kak, media sosial kita di Kota Palangkaraya lagi dihebohkan oleh sebuah video yang menyoroti kondisi jalan lele. Nah, dalam video tersebut disebutkan bahwa seorang warga meninggal dunia akibat kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi jalan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah maupun aparat terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kemarin kan yang di dalam video kakak yang muncul. Nah, gimana sih tanggapan kakak atau mungkin bisa bantu menjelaskan kronologinya seperti apa hubungan kakak dengan korban tersebut? Ya, silahkan. Pertama-tama ya, saya ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dari hati saya, terutama untuk keluarga korban dari almarhumah, dan saya juga ingin memanjatkan doa kepada teman dari si korban yang juga menjadi korban. Saat ini dia sedang berada di rumah sakit Doris setelah sebelumnya itu dia di IGD RS Pambelum, Kak. Oke. Jadi, nah jadi sebenarnya kronologisnya itu gini, kan ini suasananya malam, sekitar jam 17.30 itu kan setengah 6 ya berarti. Iya. Jam setengah 6 malam dan sedikit gerimis juga saat itu. Jadi almarhumah namanya Balkis Nurhadi, kita sebut saja Balkis ya. Dari Jalan Tinggang 6 dia mau ke Jalan Raja Wali. Oke. Dia itu jalannya tuh di pinggir jalan kan, Kak. Nah, terus di depan dia melihat ada lubang. Nah, otomatis kan semua pengendara pasti akan mengambil jalan tengah. Iya. Iya kan? Karena dia melihat lubang di situ, di depan situ, dan berarti otomatis maksudnya korban ini pelan kan, itu nggak laju-laju karena dia di pinggir kan, logikanya gitu. Nah, soalnya kan biasanya kalau ngebut itu udah di tengah kan, Kak. Iya, jadi jangan ngebilang kalau dia memang kecelakaan karena ngebut, enggak. Nah, jadi itu di depan ada lubang, dia mau ngambil jalan tengah, tiba-tiba ada mobil dia nih otomatis banting setir, Kak. Jadi mau nggak mau kena lubangnya itu, jadi mau nggak mau terjadilah kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Hubungan kakak dengan korban ini apa ya kalau boleh tahu? Oh iya, saya teman sekelasnya Balkis. Oke, teman sekelas. Itu kejadiannya almarhumah sendirian atau bersama rekan? Iya, jadi dia saat itu sedang berboncengan dengan temannya namanya Michela. Ya, jadi kalau nggak salah, ya gitu. Michela itu yang tadi masuk rumah sakit ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Nah, kalau kakak tahu nih titik pasti lokasinya itu di mana sih? Nah, kalau itu saya kurang tahu pasti, cuman kalau ini saya ada fotonya sih, Kak. Oke, boleh nih Kak, kita lihat ya. Nih. Oh, berarti tempat jatuhnya di mana tuh? Sepertinya kayaknya gini gak sih? Ya. Nih, kan gini nih. Dia gini, terus mau ke tengah, terus banting setir. Oh, berarti kenanya di lubang yang sebelah kiri. Sepertinya ya, Kak. Di sininya. Tapi udah ada keterangan belum ya dari pihak keluarga atau mungkin ada saksi yang melihat langsung? Nah, kalau saksinya itu temannya itu yang sedang di rumah sakit tuh, Kak. Dia saat ini sedang dirawat di rumah sakit Doris. Itu teman korban belum bisa dihubungi berarti? Atau belum bisa dijenguk? Dia rencananya hari Rabu ini operasi, jadi mohon doanya. Iya. Kalau saksi tadi berarti nggak ada ya, Kak? Mungkin kalau sebenarnya nggak ada deh kayaknya, Kak. Karena kemarin aja
kronologi sementaranya itu simpang siur banget. Bahkan ada yang bilang pick up segala macam. Jadi kalau untuk keberadaan saksi kami kurang tahu sih, Kak. Oke. Mengenai informasi ini, kira-kira sudah ditindaklanjuti ke pihak berwajib seperti kepolisian atau belum nih? Iya, ada tindak lanjutnya. Jadi tadi ketua kelas saya apa ya namanya? Konfirmasi. Bukan. Memperhatikan jalan lele. Oh ya. Iya, dia pergi mengamati jalan lele dan ternyata sudah sudah seperti ditambal dengan tanah tapi belum diratakan dengan aspal gitu. Sejauh ini itu sih. Oke. Terkait jalan nih Kak, sebelum video yang Kakak speak up tadi viral, apakah warga sekitar tuh mungkin pernah melaporkan kerusakan jalan lele tersebut kepada pemerintah atau belum sama sekali nih? Nah ini Kak, kalau yang saya lihat dari komentar itu sepertinya ada yang sudah melaporkan, tetapi tidak mendapat tanggapan gitu. Oke. Berarti ini jadi salah satu keresahan masyarakat sampai sekarang. Betul. Bahkan tidak cuma di Jalan Lele saja kan Kak. Bahkan gini, saya ngebaca ada tiga komentar, 3 akun yang berkomentar bahwa mereka mengalami kecelakaan di tempat yang sama persis. 2-nya ini jatuh, bahkan satunya ini memarnya parah sekali. Nih kalau mau lihat saya ada dokumentasinya nih Kak. Nih, boleh. Parah sekali, benar-benar. Berarti nggak cuma 1 atau 2 korban. Iya Kak, betul. Sudah kebanyakan. Parah banget gak sih Kak? Wow. Ini besar banget memarnya, ini jujur saya takut sih. Ini kayaknya padahal udah orang tua ya, orang dewasa hitungannya. Iya. Iya, gimana kan untuk dia jadi bagi teman saya itu 17 tahun. Orang dewasa aja separah ini, teman-teman. Apalagi dia. Betul. Jadi semoga saya doakan yang pernah menjadi korban di tempat itu masih sehat walafiat sampai sekarang. Menurut Kakak, siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan tersebut? Nah, sebenarnya saya agak kurang paham dengan pembagian mana jalan mana-mana yang menjadi kewenangan siapa-siapa. Karena saya ini adalah warga, saya tidak tahu, Pak. Saya tidak mengerti birokrasi di dalam pemerintahan itu bagaimana. Jadi sekiranya kalau urusan teknis seperti itu ya serahkan pada pemerintah, Pak. Jangan malah menyerahkan kepada warga. Bahkan kemarin tuh sebenarnya ada DM dari Pak Wali Kota bilang ya, kalau itu tuh kewenangannya Pemkot. Iya, Pemkot kalau nggak salah. Pemkot apa Pemda ya? Pemkot rasanya. Tapi ya, saya ini pengguna jalan, Pak. Saya bukan orang yang mengatur kebijakan pemerintah kan Kak? Iya, betul. Iya, jadi saya kurang paham, Pak. Maaf, Pak. Berdasarkan respon dari pemerintah, nah kita kan nggak tahu ya Kak itu wewenang siapa. Nah kira-kira harapan Kakak nih tentang siapapun yang berwewenang di jalan tersebut, apa harapan yang mau Kakak sampaikan kepada pemerintah kota yang berwewenang? Iya Kak, intinya mau jalan itu punya ini, mau jalan itu punya itu, tolong ya sekiranya yang menjadi kewenangan kalian itu dibetulkan gitu. Dan mungkin bisa kan dikoordinasikan, dan betul kemarin langkah Pak Wali Kota, beliau bilang juga ke saya, mungkin bisa saya koordinasikan ke pemerintah kota. Nah itu kan yang ingin didengarkan oleh rakyat. Oke. Nah itu kan di beritanya yang sudah di-up nih Kak, itu dia meninggalnya karena jalan. Nah terlepas dari hal itu, iya betul. Terlepas dari hal itu, apakah si korban tersebut punya penyakit lain atau yang bisa jadi asumsi masyarakat, mungkin dia meninggalnya bukan karena jalan nih, mungkin aja dia punya penyakit lain, entah misalnya kayak jantungan nih, kagetan mungkin jadi karena itu. Nggak ada Kak, dia benar-benar sehat ya. Bahkan iya, berarti pure karena jalan seharusnya sepertinya ya. Iya.
jika hasil penyelidikan nanti menunjukkan ada faktor lain, kakak kira-kira berani nggak di speak up kalau atau mempertanggungjawabkan hasil yang udah kakak angkat? Iya. Jadi sebenarnya mau dia meninggal karena dia meninggal karena jalan berlubang atau bukan karena jalan berlubang, tetap aja itu jalan berlubang yang membahayakan banyak nyawa, Kak. Jadi jangan malah menyerempet masalahnya ke dia meninggalnya karena apa. Enggak, tapi tolong nih, isunya tentang jalan berlubang, jangan menyerempet kemana-mana gitu. Masalah utamanya kan memang karena jalan berlubang, Kak. Iya, betul. Nah, terkait kejadian ini, kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin kakak sampaikan terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar agar tidak terjadi lagi kegiatan serupa? Iya, jadi buat pemerintah, saya berharap para pemangku kebijakan sekalian itu untuk mengevaluasi, untuk berbenah diri. Kenapa bisa sampai rakyat saya kok bisa sampai meninggal cuma karena jalan buntu, Pak? Pak, itu rakyat Bapak. Bapak harus sadar itu. Lalu, yang kedua, Bapak itu memegang uang rakyat, Pak. Tidak main-main jabatan yang diberikan masyarakat kepada Bapak. Itu, Kak. Nah, untuk warga Palangkaraya sekalian, saya ingin berpendapat bahwa kita semua mempunyai hak untuk bersuara di depan umum. Jadi kalau misal kalian merasa, aduh, jalan di depan rumah saya nih kayak gini udah membahayakan banyak nyawa, bisa di stage video saya dan memperlihatkan jalan yang membahayakan tersebut. Iya. Jadi tidak hanya saya, karena jadi saya itu adalah representasi dari wajah para masyarakat. Jadi tidak hanya saya yang bisa menyuarakan terkait jalan berlubang. Ayo, warga Palangkaraya semuanya kita bisa untuk menyuarakan pendapat kita. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat. Karena hak suara kita sudah diatur oleh undang-undang. Iya. Apabila pemerintah tidak mau mendengarkan pendapat, maka mereka mengkhianati NKRI karena mereka mengkhianati undang-undang tersebut. Gitu, Kak. Oke, jadi seperti itu. Semoga dengan adanya obrolan kali ini pemerintah bisa menanggapi dan menindaklanjuti juga ya. Setuju. Dan juga untuk masyarakat, jangan takut untuk berspeak up karena kita sudah ada undang-undang yang melindungi. Apapun keluhannya, ketika kita merasa apa yang kita sampaikan adalah benar, maka kita tidak perlu takut. Ayo kita sama-sama sampaikan aspirasi yang perlu disampaikan. Oke, selanjutnya nih Kak, kita masuk ke kakak sendiri. Gimana sih harapan kakak terhadap pemerintah kita ini? Terutama mungkin bisa kita mulai dari wali kota kita, Bapak Fairit Naparin. Kemudian nanti kita lanjutkan nih dengan gubernur kita Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Agustiar Sabran. Oke. Ya, baik. Berarti untuk Pak Fairit Naparin dulu ya. Ya. Harapan saya agar Bapak tuh bisa seperti kemarin terus ya, maksudnya bisa mau gitu berdiskusi dengan rakyatnya, karena memang seharusnya pemimpin itu terlihat seperti itu, Kak. Iya. Pemimpin itu kan memang perpanjangan tangan dari masyarakat gitu. Jadi ya harapannya itu untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Lalu mungkin juga tidak hanya jalan lele saja yang diperbaiki kan, Kak, tapi juga seluruh jalanan yang rusak di Palangkaraya. Namun meskipun tidak bisa langsung menyeluruh untuk diperbaikinya, namun bisa sekiranya ditambal atau diratakan dulu jalannya, dan pada akhirnya kan bisa diperbaiki secara perlahan. Lalu mungkin juga saya mendengarkan aspirasi dari orang-orang terdekat saya tadi. Ada yang bilang mungkin bisa untuk diadakan pengaduan di Palangkaraya, pusat pengaduan. Sehingga misal nih ada yang kecelakaan gitu di jalan ini, jadi bisa kan pemerintah langsung gitu, karena pemerintah nggak bisa
monitor sendirian gitu. Mereka membutuhkan masyarakat juga sebagai perannya gitu di masyarakat itu kan. Jadi mungkin bisa gitu dibuat pusat pengaduan yang cepat gitu. Eh, kan mungkin Perpusda ini ranahnya wali kota ya Kak. Iya betul, pemerintah kota. Nah, jadi mungkin bisa ya itu diperpanjang, maksudnya sampai malam atau sampai tengah malam atau 24 jam juga mungkin boleh gitu ya kan Kak. Karena untuk jam buka perpustakaan daerah. Karena ya kalau kita lihat di Palangkaraya ini adalah pusat pelajar. Iya betul. Iya Kak. Pusat pendidikan. Dari Pulang Pisau, Untok, dari Gunung Mas, dari mana-mana itu semua pelajar mengumpul di Palangkaraya, semua pelajar dari Kalimantan Tengah. Jadi mungkin bisa itu perpustakaan daerah untuk dibuka lebih lama lagi, tidak hanya jam kerja, karena orang di jam kerja tuh ya juga sedang beraktivitas gitu. Bagaimana ada waktu untuk membaca buku kan atau belajar kan. Jadi para pelajar itu bisa belajar dengan tenang dan gratis. Jadi mereka tidak perlu khawatir gitu. Nanti kita belajar di mana ya? Nanti kita ini di mana ya? Jadi kan sudah ada perpustakaan daerah yang buka sampai malam gitu. Oke, berarti itu terkait keresahan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di Palangkaraya, Kak. Nah, iya. Tapi emang kalau misalnya nih perpustakaan kita buka selama 24 jam nonstop, apakah memungkinkan atau pasti mereka akan belajar ketika jam kosong? Mengingat kita kan tahu nih ya Palangkaraya khususnya mereka lebih memilih untuk nongkrong, asik nih belajarnya kayaknya di kafe sambil refreshing gitu kan, nggak sambil nongkrong-nongkrong. Itu mungkin terpikir dari situ atau gimana tuh? Nah, sebenarnya saya nggak bisa memperkirakan ya. Tapi saya sebagai pelajar sendiri, saya tuh merasa sangat membutuhkan perpustakaan 24 jam itu. Apalagi ini kan sebenarnya saya mau persiapan SNBT kan Kak. Jadi tentunya perlu ruang belajar yang memadai agar proses pembelajaran itu dapat dicerna dengan baik, sehingga menurut saya pastinya hal itu akan membantu para pelajar gitu apabila perpustakaan daerah dibuka lebih lama, setidaknya sedikit lebih lama lah. Iya, oke. Kalau untuk wali kota mungkin segitu dulu sih Kak. Oke, berarti kita lanjut harapan kepada Gubernur Bapak Agustiar Sabran. Untuk Bapak Gubernur ya, harapan saya untuk agar Bapak tuh bisa memprioritaskan gitu masalah yang terjadi di Palangkaraya. Mungkin bisa gitu dibenahi mana yang maksudnya di list gitu kan. Ini prioritas, ini bukan prioritas. Jadi maksudnya harapan saya itu yang sedang mendesak ini bisa dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya gini, di Jalan RTA Milono itu kan saya kaget tiba-tiba lampu jalannya dicat warna biru. Saya kaget karena menurut saya ini lampu jalan aja banyak yang hidup mati, banyak yang belum dipasang, kenapa malah mengecat lampu jalan yang menurut saya itu bukan sedang tidak esensial gitu untuk saat ini. Masih banyak hal yang lebih esensial gitu. Jadi mungkin bisa untuk melis mana nih yang darurat, mana yang perlu kita kerjakan secepatnya, mana yang perlu dilakukan untuk saat ini. Oh iya, karena saya representasi sebagai pelajar juga ya Kak. Jadi mungkin harapannya bisa untuk mengadakan beasiswa TABE lagi mungkin, atau menggratiskan sekolah mungkin ya Kak. Ya mungkin aja ya kan Kak, seperti di Jakarta kan, Bapak Gubernurnya menggratiskan semua sekolah dari negeri sampai swasta kan itu. Iya. Ya semoga sih ya Kak, semoga ada beasiswa pendidikan yang difokuskan terus khususnya di Palangkaraya. Dan mungkin juga subsidi buku gitu, karena buku di sini saya akui mahal sekali. Saya sebagai orang yang suka mengoleksi buku ya agak kesusahan gitu untuk membeli buku baru. Saya
Saya ingin bilang bahwa saya sebagai representasi dari anak muda ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat dari warga Kota Palangkaraya sampai warga-warga di seluruh Kalimantan Tengah untuk terus mengawal kasus ini agar tidak hanya Jalan Lele yang dibenahi, namun juga pemerintah yang berwenang memegang kebijakan agar Kalimantan Tengah atau Central Borneo dapat lebih baik dan lebih cantik lagi ke depannya. Amin. Dan di sini saya bukannya bilang suka atau tidak suka kepada yang ini, tapi justru di sini saya sangat amat mencintai negeri ini, terkhususnya Kalimantan Tengah, sehingga saya ingin Kalimantan Tengah ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk hidup dan beraktivitas sehari-hari. Tuh, karena apalagi kan Palangkaraya itu pusat, mungkin kedepannya bisa jadi pusat ekonomi di Indonesia kan, Iya. kita tidak tahu kan. Ya, harapan saya itu kan kita bisa aja punya harapan. Oke, berarti itu tambahan alasan kakak up di media ya kak, bukan karena suka atau tidak suka terhadap Betul. pemerintah yang ada di provinsi Kalimantan Tengah Saya khususnya. justru sangat mencintai kota ini Pak. Saya ingin perbaikan untuk kedepannya. Baik, dari harapan kakak tersebut, semoga Bapak Wali Kota Fairit Naparin dan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustiar Sabran bisa mendengarkan aspirasi anak muda yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, sampai hari ini, informasi yang beredar baru berupa kesaksian dan keluhan warga yang disampaikan melalui medsos nih. Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun pemerintah yang menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun, Wali Kota Palangkaraya sudah mengunjungi rumah duka di sore hari. Karena itu, publik perlu membedakan antara dugaan dan fakta yang telah terverifikasi. Namun, di sisi lain, keluhan warga mengenai kondisi Jalan Lele tetap menjadi perhatian penting yang perlu ditindaklanjuti. Sebelum kita akhiri nih Kak, ada yang ingin Kakak sampaikan, entah itu terkait kejadian atau hal lain yang meresahkan di Palangkaraya, mungkin sekalian kita sampaikan ke pemerintah. Iya, jadi itu sih emang harapan saya. Jangan cuma di Jalan Lele itu aja ya Kak, yang maksudnya jangan nunggu viral dulu baru mau ditindaklanjuti. Apakah pemerintahnya tiap bulannya tidak ada evaluasi atau tidak ada mengamati jalan secara langsung atau bagaimana itu Pak? Jadi ini sangat meresahkan Pak sejujurnya. Dan dari yang saya amati di komentar-komentar TikTok maupun Instagram saya, itu banyak juga yang bilang, Pak di jalan ini Pak, kayak gini-gini Pak. Pak di jalan ini Pak, berlubang Pak. Di jalan ini berdebu Pak. Jadi tolong juga itu komentar TikTok bisa dilihat ya. Bisa dievaluasi gitu. Sehingga rakyat itu tenang gitu untuk kan bahkan ada yang bilang kan kota cantik tapi jalannya nggak cantik. Nah, Gimana ini? Slogannya kota cantik Pak, tapi jalannya tidak cantik ini. Ya kan Kak? ya perlu kita percantik nih Pak. Iya, jadi itu. Ya, tapi terima kasih untuk pada para pemerintah yang sudah mendengarkan video saya dengan seksama dan semoganya kedepannya akan terus seperti itu. Oke, dari hasil ini, pemirsa yang kita dapat simpulkan adalah benar terdapatnya keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan lele yang rusak. Kemudian, benar juga terdapat klaim bahwa seorang warga meninggal dunia akibat kecelakaan di lokasi tersebut. Namun, belum ada bukti resmi yang menyatakan kerusakan jalan menjadi penyebab utama kecelakaan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab melakukan pemeliharaan dan memastikan muncul spekulasi di masyarakat. Perbaikan jalan dan audit keselamatan lalu lintas menjadi langkah yang penting mendesak untuk mencegah potensi korban berikutnya. Agar lebih berimbang dan kuat, secara jurnalistik, saya sarankan menghadirkan episode lanjutan dengan narasumber dari pihak pemerintah Kota Palangkaraya, Dinas PUPR Kota Palangkaraya, dan Polresta Palangkaraya, sehingga pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab dapat
dijawab dari semua sisi, bukan hanya berdasarkan satu narasumber saja. Baik, saya Astri. Cukup obrolan dari segala sisi pada malam hari ini.